Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini, saya akan bahas banyak soal asesmen harian materi laju reaksi. Materi kimia kelas 11 ya. Nah, gimana soal-soal gimana penyelesaian pembahasan tiap soalnya? Yuk langsung aja saya mulai. Soal nomor 1, sebanyak X gram soda kue NaHCO3 dilarutkan ke dalam air sampai volumenya jadi 200 ml. Dihasilkanlah larutan dengan konsentrasi 0,05 molar. Massa jenis airnya dianggap 1 gram per mili. Berapakah nilai X-nya? Ini kan ada massa, ada zatnya, terus ada volume, ada konsentrasi. Berarti udah jelas tinggal masukkan rumus molaritas ya. Massa zat terlarut dibagi mR zat terlarut itu kali 1000 dibagi dengan volume larutannya dalam mililiter. Yang belum ada nih MR ya. Jadi NaHCO3. Na itu 23, H itu 1, C itu 12, O itu 16. 16 kali 3 48 ya. Berarti 24, 36, 76, 84. Jadi MR-nya sama dengan 84. Oke, molaritasnya udah ada 0,05. Massa zat terlarutnya tadi dianggap X ya. MR-nya yang kita hitung 84. Volumenya jadi 200 ml tadi kan. Oke, ini jadi 5. 5 dengan ini juga bisa dicoret. Jadi 0,01 sama dengan X per 84. Atau X sama dengan 0,01 kali 84. 84. Jadi 0,84 gram. Ada nih yang C. Tinggal masuk rumus saja ya sebenarnya. Karena datanya semua udah lengkap. Tinggal perhitungan biasa ya. Oke, lanjut nomor 2. Reaksi penguraian NO2 pada suhu 300 derajat Celcius sebagian berikut. Ini reaksinya. Lalu grafik yang menunjukkan hubungan konsentrasi gas-gas yang terlibat dalam reaksi tersebut adalah, saya tulis di sini deh, 2NO2 menjadi 2NO tambah O2. Nah, konsep laju adalah berkurangnya konsentrasi dari pereaksi atau reaktan, ini berkurang, dan bertambahnya konsentrasi dari produk. Ya. Jadi yang kiri berkurang, yang kanan bertambah. Itu konsep laju, itu dulu dipahami. Jadi kan kalau kita lihat di sini NO2-nya harus berkurang. Jadi NO2-nya turun gitu. Jadi opsi yang NO2 turun tuh A, D, E. Gitu dulu ya. Lalu NO dengan O2 bagaimana? Nah, kenaikan atau pengurangan konsentrasi itu dipengaruhi oleh jumlah ini koefisien ya, sama dengan jumlah koefisiennya. Jadi kalau kita lihat NO dia 2 koefisiennya, sedangkan O2 koefisiennya 1. Berarti NO itu harus lebih tinggi daripada si O2-nya. Naik gitu ya, dari keadaan awal. Nah, yang A yang tepat ya. Jadi kan dari awal tuh kan belum ada ya si NO dengan O2, terus dia naik. Naik si NO lebih tinggi dari O2 karena jumlahnya, koefisiennya. Bagaimana dengan yang D? NO-nya oke, tapi O2-nya itu dari atas. Kan dari atas sudah nggak mungkin kan. Namanya dia produk kan. Produk kan dari 0 dulu. Ini yang buat salah. Paham ya? Yang E udah jelas salah, masa O2-nya flat. Jadi mainkan konsepnya, berkurang reaksi atau reaktan, bertambah produk, dan pengurangan pertambahan dipengaruhi oleh koefisiennya. Oke, jadi opsi yang tepat adalah yang A. Lanjut 3, ada 0,1 mol Na2S2O3 dilarutkanlah dalam 2 liter larutan HCl, ini reaksinya. Ternyata setelah 20 detik masih tersisa 0,05 mol Na2S2O3. Penambahan Na2S2O3 dianggap tidak mengubah volume secara keseluruhan.
Berapakah laju pengurangan Na2S2O3? Jadi yang ditanya cuma si Na2S2O3-nya saja ya rupanya ya. Kan ada Na2S2O3 mula-mula dan ada yang tersisa. Berarti kan ada mol Na2S2O3 yang terpakai atau yang bereaksi kan? Ya berarti selisihnya 0,1 dikurang 0,05. 0,05 mol. Itu dulu satu. Lalu kalau udah dapat molnya kita ubah menjadi molaritas. Kita cari konsentrasi dari Na2S2O3 yang bereaksi tadi. Konsentrasi kan mol per volume. Jadi tinggal 0,05 mol bagi aja dengan volumenya. Volumenya 2 liter. Berarti ini dapatlah 0,025 mol per liter, itu molar ya, molaritas. Udah dapat molaritas gimana? Ya tinggal cari V. V kan berarti dari konsentrasinya dibagi dengan waktu. Ya. Jadi konsentrasinya itu 0,025 M. Waktunya tuh di atas ada 20 detik. Nah ini kalau saya hitung ini 1,25 kali 10 pangkat minus 3 ya. Nah ini nggak ada di sini. Yang mendekati itu sih yang B. Apa salah di volumenya atau salah di waktunya, nggak tahu juga ya. Tapi boleh dibantu cross check lagi ya. Lanjut nomor 4, ada PCl3 direaksikan dengan Cl2 menghasilkan PCl5. Tingkat 2 atau orde 2 terhadap PCl3, tingkat 1 atau orde 1 terhadap Cl2. Lalu mula-mula direaksikanlah PCl3 0,8 mol, Cl2 0,6 mol. Volumenya jangan lupa nih, 2 liter. Laju reaksi saat terbentuk 0,2 mol PCl5 seberapa besar, seberapa banyak? Oke, pelan-pelan dulu. PCl3 direaksikan dengan Cl2 jadi PCl5. Kita buat dulu keadaan mula-mula, keadaan yang bereaksi, dan keadaan sisa. Oke, mula-mulanya si PCl3-nya katanya ada 0,8 mol. Ini 0,6 mol. Ini belum ada. Lalu ini ya PCl5 saat PCl5 terbentuk 0,2. Kalau PCl5-nya terbentuk 0,2 berarti kita tulis di sini 0,2. Terus 0,2 di atas kan. Jadi jalannya dari sini tadi ya ke atas. Karena koefisiennya sama semua. Nah, ini. Yang kita pakai yang bagian R ya, laju reaksi ya, reaksinya yang kita pakai. Oke. Nah, udah sampai sini baru kita masukkan ke persamaannya tadi. Oh, nilai K-nya ada ya. Sorry, ini nggak baca. Nilai K-nya ada. Nah, kalau berdasarkan data tadi, V sama dengan K kali konsentrasi PCl3 katanya tingkat 2 atau orde 2 nih. Cl2 pangkat 1, orde 1 atau tingkat 1. Gini ya datanya ya. Udah tinggal kita masukkan data-datanya. Nih. Jangan lupa satuan-satuan di sini kan masih mol. Nanti kita harus ubah jadi molaritas dengan membagi volume. Jadi V sama dengan K-nya tadi berapa tuh? K-nya 27. M-2, S-1. Nah, baru PCl3. PCl3 kan 0,2 mol. Bagi volume totalnya tadi, volume wadahnya 2 liter ya. Jangan lupa pangkat 2 ini. Untuk Cl2 angkanya juga sama ya. Tapi dia pangkat 1. Oke. Nah, jadi ini saya langsung hitung aja ya. Kalau saya langsung hitung ini saya dapatnya 0,027 ms-1. Jadi boleh perhitungan kalkulator juga nggak apa-apa ya. Saya dapatnya segitu, yang dadu ya. Oke. 5 dan 6. 2R menjadi Z. Konstanta laju atau K-nya 1,2 ms-1. Pernyataan yang tepat adalah
Oke, di sini saya kasih data ya, gini. Jadi kita bisa mengetahui orde berapa, tingkat berapa reaksi itu, per reaksi itu, ya berdasarkan ini, ya satuan dari harga K-nya. Ya, jadi kan kalau kita lihat di sini kan MS-1 kan. MS-1 adalah untuk orde 0 nih. Ya, nanti dipelajari lagi cara nentuinnya ya. Bisa kok harusnya. Nah, kalau kita lihat yang A, persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K kali R kuadrat. Ini langsung dijadikan koefisiennya menjadi pangkatnya, ordenya. Nggak bisa. Karena orde didapat dari percobaan. Reaksinya berorde 0, benar. Laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi reaksi. Kalau pangkat 0 kan berarti nggak ada ya, berarti nggak dipengaruhi gitu. Orde negatif, salah. R dinaikkan 2 kali menjadi 2 kali lebih cepat. Jadi kita ganti aja, tadi kan V sama dengan, kita kan udah dapat nih sebenarnya, V sama dengan K kali konsentrasi R pangkat 0. Nah kalau R-nya dinaikkan 2 kali, apakah jadi 2 kali lebih cepat? Tidak, karena 2 pangkat 0 1. Ya, jadi dia nggak ngaruh itu. Oke, berarti yang E juga salah. Jadi yang tepat itu yang B. Ya, ini orde 123 12 ini, 012 ini satuan-satuannya dikuasain ya. Nanti cukup membantu seharusnya dalam bahas soal-soal yang laju reaksi seperti ini. Oke, lanjut yang 6. Ada data N2, 3H2, 2NH3, ini data-datanya. Ada lajunya juga. N2-nya diminta 0,5 M, H2-nya 0,3 M. Laju reaksinya berapa? Nah, ini kita harus cari ordenya dulu masing-masing ya. Misal saya anggap di sini adalah ordenya si N2 adalah X, ordenya si H2 adalah Y. Untuk cari X, carilah konsentrasi H2 yang sama atau tetap. Bisa kita lihat di percobaan data 1, data 2 itu kan sama ya. Ini. Jadi kita pakai ini untuk cari si X. Yuk, kalau kita buatkan V sama dengan K kali konsentrasi N2 pangkat X atau orde X, H2 orde Y atau pangkat Y. Oke, jadi kita tinggal masukkan V1 itu, datanya berapa? Kita bandingkan data 1 dan 2 ya. V1 kan 3 kali 10 pangkat minus 3. Bandingkan dengan data 2, V-nya. Ikuti pattern ini ya, pola ini. K-nya kita abaikan saja karena K-nya sama di atas bawah, nanti bisa dicoret ya. Lalu kita masuk ke N2-nya. N2 di data 1 berapa? 0,1. Pangkatnya kan X. Di H2-nya 0,1. 0,1 kan kita cari yang sama tadi. Supaya apa? Bisa dicoret gitu. 3/6 ini kan setengah. 0,1 per 0,2 juga setengah. Pangkat X. Dapatlah X-nya sama dengan 1. Oke. Nah, dengan cara yang sama ya. Sekarang kita untuk lihat menentukan Y, carilah konsentrasi N2 yang sama atau tetap. Ini 13. Jadi kita pakai data 13 nih. Data 1, data 3. Kayak tadi lagi, bandingkan V-nya. V data 1 adalah 3 kali 10 pangkat minus 3. Data 3, 1,5 kali 10 pangkat minus 3. K-nya kita abaikan, masih pakai pola yang ini ya, reaksi ini. N2-nya di 1 0,1, di 3 0,1. Kan tadi kita pilih yang sama kan? 0,1, 0,05. Jangan lupa pangkat Y. Ini bisa dicoret. 3 dibagi 1,5 itu kan 2. 1 dibagi 0,5 atau 0,1 bagi 0,05 juga 2. Dapat Y-nya 1. Jadi masing-masing reaksinya berorde 1. Belum selesai, masih ada langkah berikutnya lagi, cari nilai K.
Nggak perlu pakai semua data karena pasti K-nya akan sama. Saya pakai di sini data 1. Jadi semua data 1 saya bongkar ya, ini. Mulai dari V-nya. V-nya gini deh. V sama dengan K kali konsentrasi N2 udah pangkat 1 kan? H2 juga pangkat 1. Dari sini kan kita bisa dapat K. Kita ini ya, pindah posisi. Sama kan? Nah, tinggal masukkan angkanya. V data 1 ya, 3 kali 10 pangkat minus 3 ms min 1. Nah, datanya 0,1 M, N2-nya 0,1 M juga, si H2-nya sama-sama pangkat 1 juga. Oke, berarti bisa dicoret. Penting ya satuan ini ya. Berarti kan 3 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 0,01 atau 10 pangkat minus 2. Jadi ini dapat 0,3 ya. M-nya jadi min 1, S min 1. Ini nilai K-nya. Udah dapat O, udah dapat K. Barulah kita bisa masuk ke keadaan yang diminta. Ya, jadi V sama dengan sekali lagi ya. K kali konsentrasi N2 pangkat 1, H2 pangkat 1. K-nya udah dapat 0,3. N2-nya sesuai dengan yang dia minta, 0,5 M. Dan H2-nya sesuai juga dengan yang diminta, 0,3 M. Oke. Nah, saya dapat ini 0,045. Kalau satuannya jadi M S min 1. Saya dapat opsi yang dadu. Oke. Jadi cari order, cari K, baru masukkan sesuai dengan yang diminta. Lanjut nomor 7. Ada percobaan, ini 1 sampai 6 percobaannya. Persamaan laju reaksinya adalah, nah kalau dilihat dari opsi kan ini semuanya K-nya masih ada. Artinya K-nya nggak perlu dicari angka realnya. Ya, lebih gampang harusnya. Oke, lagi-lagi saya anggap ini X, saya anggap ini Y ordernya. Apakah harus selalu XY? Enggak juga. MN boleh, PQ boleh, terserah. Kalau untuk cari X, carilah konsentrasi NH4+ yang sama. NH4+ sama, ini aja deh, 1, 2 nih. Jadi pakai semua data 1, 2. Data 1, data 2. Ya, rumus lajunya kan V sama dengan K kali NO2, nggak tahu pangkat berapa, anggap X. NH4+ nggak tahu pangkat berapa, pangkat kita anggap Y. Oke, bandingkan data 1, data 2. Persis seperti soal tadi ya. 5,4, 10 pangkat minus 7 dibagi 10,8 kali 10 pangkat minus 7 sama dengan KK-nya saya coret karena sama. NO2 di 1, 0,01. Di 2, 0,02. Pangkatnya X. NH4+-nya 0,2, 0,2. Pangkat Y. Kita cari yang sama tadi kan? Coret. 5,4 bagi 10,8 itu setengah. Ini juga setengah. Dapat X sama dengan 1. Dengan cara yang sama, Y, carilah konsentrasi si NO2, data keberapa saja dia yang sama. Misalnya agak jauh-jauh kita cari nih. Ini nih 45 nih. Datanya sama kan? Si NO2-nya sama. Saya pakai 4 dan 5. Yuk data 4 10,8 kali 10 pangkat minus 7 dibagi data 5 V5 21,6 10 pangkat minus 7. NO2 di 4 0,2, 5 juga 0,2 karena sama. Lalu ini 0,0202. Wih. Di sini 0,0404. Gak apa-apa, ini tinggal coret. 10,8 21,6 itu 1/2 juga itu. Ini kan 0,0202 per 0,0404 juga setengah kan. Y-nya sama dengan
1. Beres, tinggal masukkan ke persamaan. V sama dengan K kali NO2 pangkat X pangkat 1. NH4 plus pangkat Y pangkat 1. Udah, berarti opsi yang tepat adalah yang C. Oke. Nomor 8 masih bermain dengan perhitungan data-data ini ya. Tapi yang ditanya tingkat reaksi itu order ya. Pangkatnya gitu ya. Terhadap X saja. Ah, ini enak nih. Kalau X saja berarti cari aja Y yang sama nih. Nah, ini kan sama nih. Pakai 1, 2 datanya. Beres. Seperti yang tadi ya. Jadi kan V sama dengan K kali pangkat X gitu ya. Y pangkat Y. Jadi kita cuma diminta untuk si X-nya saja. Jadi saya masukkan sini V sama dengan V1 banding V2 ya. Langsung aja deh angkanya 1,2. 10 pangkat minus 3 dibagi 4,8. Nah, X-nya 0,01 per 0,04 pangkat X. 0,10 per 0,10 pangkat Y. Bisa dicoret. 1,2 per 4,8 itu seperempat ya. Ini juga seperempat pangkat X. Berarti X-nya sama dengan 1. Ya tinggal lihat grafiknya. Grafik mana yang menyatakan order 1. Ya. Jadi 8 itu adalah yang nih. Dia tuh naik kayak terpotong 2 begitu ya. Kalau ini order 0. Ya kalau ini order 2. Ini kayaknya setengah deh. Ya mungkin koreksi kalau salah ya. Dan ini minus berarti. Karena kebalikan dari B itu. Mudah-mudahan nggak salah. Oke, jadi opsi yang tepat adalah yang dadu ya. Yang ini. Oke, 9. Nah, kalau gambar-gambar seperti ini nih berarti sudah bermain dengan faktor-faktor laju ya. Ada ilustrasi percobaan melibatkan reaksi antara Na2S2O3, natrium tiosulfat ya, dengan HCl. Oke, ada data konsentrasi dan ada data suhu ya. Iya, ada molaritas dan suhu. Oke. Laju reaksi yang hanya, nih hati-hati kata-katanya ya, yang hanya dipengaruhi oleh suhu pada percobaan berapa dengan berapa saja. Jadi kalau dikatakan hanya dipengaruhi oleh suhu, berarti carilah yang hanya suhu yang beda. Maka faktor lain dicari yang sama. Jadi suhu saja yang berbeda. Misalnya 1 dan 2. Kita lihat 1 dan 2. Ini molaritasnya beda, nggak boleh. Udah. Salah. Apalagi suhunya sama, ini udah pasti salah. 1 bandingkan dengan 3. Ya, ini konsentrasinya juga udah nggak boleh. Ya, jadi yang lain harus sama, yang beda hanya suhu. 1 dengan 4. Nah, ini molaritasnya berbeda. Nah, nggak boleh. Bagaimana dengan 2 dan 3? Mana 2, mana 3? Nah, 2 dan 3 molaritasnya sama semua ya. Yang berbeda hanya suhu. 25 dengan 35. Nah, ini nih yang benar. Kalau ada hanya itu berarti dia sendiri yang berbeda, yang lain harus sama. Itu aja tinggal nyarinya ya. Oke, 10. Berdasarkan percobaan tersebut, ini ada data ya. Laju reaksi batu pualamnya ketika direaksikan dengan HCl dipengaruhi oleh apa? Kita tinggal lihat aja mana yang berbeda seperti 9 tadi. Jadi cari yang faktor yang berbeda. Kecuali waktu ya, waktu itu variabel terikat, jadi dia dipengaruhi oleh variabel bebas. Jadi cukup cari yang berbeda. Cukup cari yang berbeda. Nah, kalau ini kan molaritasnya sama semua nih, berarti enggak. Ini ada kepingan, ada serbuk, ada bongkahan, itu namanya luas permukaan ya. Jadi kan luas permukaannya beda. Satu lagi nih, suhu juga beda. Nah, berarti dipengaruhi oleh suhu dan luas permukaan. Gitu aja, langsung dapat nih jawabannya yang C. Oke, jadi cari yang berbeda. Apa-apa saja yang berbeda kecuali waktu.
Tapi waktu memang nggak ada di opsi ya. Oke. Masih ya, ini faktor-faktor laju ya. Nomor 11 yang HOTS. Ada reaksi Fe3+ dengan SO32- dan H2O menghasilkan Fe2+ tambah H2SO4 yang awalnya coklat berubah menjadi hijau. Ketika campuran dipanaskan itu artinya suhu ditingkatkan atau suhu naik ya. Ternyata perubahan warna dari coklat menjadi hijau makin tinggi, artinya dia ke kanan terus ya. Reaksinya itu makin cepat. Oke, jadi di sini indikasi dari reaksi berlangsung makin cepat dengan adanya pengaruh dari kenaikan suhu tadi. Oke. Lalu beberapa pernyataan mengenai reaksi tersebut sebagai berikut. Pernyataan yang benar mengenai fenomena tadi ya pasti karena faktor suhu tadi. Suhu mainannya itu adalah energi kinetik. Ya, jadi opsi 3 udah pasti benar. Energi pengaktifan itu energi minimum yang dibutuhkan. Nah itu pakai katalis, jadi bukan pakai suhu. Maka yang satu salah. Ini kan sebenarnya udah bisa dieliminasi nih. Oh masih ada 3 dan 4 atau 2 dan 3 ya. Oke, jadi dengan adanya kenaikan suhu, jadi kinetik itu meningkat, tabrakan tuh makin sering gitu ya, makin frekuensi tumbukannya makin banyak, makin meningkat juga. Jadi yang 2 ini. Ini berkurang salah. Naikin suhu pasti frekuensi tumbukannya itu makin antar reaksi ya, antar reaktan itu makin cepat. Jadi reaksi ya berlangsung lebih cepat pastinya. Ini D ya, 2 dan 3. 12 HOTS lagi ya. Ada reaksi antara CaCO3 dengan HCl. Reaksinya ada. Ini ada data. Ditanya mana yang berlangsung paling cepat. Oke, ini ada faktor bentuk di sini adalah luas permukaan. Jadi gini, semakin kecil bendanya, bentuknya, luas permukaannya makin gede, makin cepat bereaksi. Jadi serbuk ini akan menang lebih cepat daripada butiran, apalagi bongkahan itu lebih besar. Jadi opsinya tinggal 1, 2, atau 3. Lalu antara 1, 2, 3 ini ada satu faktor lagi nih. Di 1 dan 2 ditambahkan air. Itu artinya tahu ya, pengenceran. Pengenceran itu membuat konsentrasi makin kecil. Ya berarti reaksi makin lambat. Jadi yang bisa diprediksi makin cepat, yang paling cepat adalah yang nomor 3. Frekuensi terjadinya tumbukan paling besar ya, karena konsentrasinya besar, tidak dipengaruhi oleh air gitu ya. Jadi opsi yang tepat adalah yang C ya. Oke, lanjut soal nomor 13 masih seputar faktor-faktor laju ya. Salsa melakukan eksperimen menguji variabel-variabel yang memengaruhi kecepatan reaksi. Direaksikanlah asam nitrat HNO3 dengan CaCO3. Ilustrasinya ini ada 4 ini ya. Lalu dia merencanakan agar kondisi eksperimennya memenuhi syarat-syarat berikut. Ada 3 variabel yang dia mau jadikan syarat. Variabel bebas adalah variabel yang diubah-ubah ya, dibuat berbeda. Jadi kata kuncinya dia dibuat beda. Yaitu konsentrasi atau molaritas larutan HNO3-nya. Variabel tetap adalah variabel yang dibuat sama, tetap variabel kontrol ini ya. Jadi kata kuncinya dia harus sama. Apa aja? Luas permukaan dan suhu. Ada 2 ya, luas permukaan dan suhu. Variabel terikat adalah variabel yang bisa diamati karena pengaruh variabel bebas. Ya, ini waktu reaksi. Jadi karena variabel bebasnya, karena konsentrasinya beda-beda, nanti waktunya kan juga akan berbeda. Nah, kurang lebih gitu. Jadi terikat itu dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, jadi pasangan gambar yang menggambarkan kondisi eksperimen ini adalah
Ini kita diminta mengecek satu-satu di sini mana yang nanti konsentrasi beda, luas permukaan dan suhu sama. Itu aja sebenarnya yang dicari. Kita cek 1 dan 2. Ya, opsi A 1 dan 2 ya. 1 dan 2 molaritasnya sama. Nah, di sini aja udah ketahuan salah kan, harusnya konsentrasi atau molaritas harus beda. Paham ya? Jadi udah tidak memenuhi nih pasangan 1 dan 2. Kita coba 1 dan 3, opsi B, 1 dan 3. Konsentrasinya 0,5, yang di 3 1 molar. Betul. Variabel tetapnya luas permukaan dan suhu harus sama. Luas permukaan dan suhu harus sama. Nih, sama bentuknya kan? Betul. Suhunya mana? 27 dengan 27 sama. Oh, udah pasti ini yang B ya. Variabel terikatnya sama-sama ngecek waktu. Udah. Opsi yang tepat adalah yang B. Jadi variabel bebas cari yang beda, variabel tetap cari yang sama. Selesai. Lanjut 14, suatu reaksi punya persamaan laju V sama dengan K konsentrasi A kuadrat, konsentrasi B pangkat setengah atau akar. Jika volumenya diperkecil 1/4 kali dari volume semula, kecepatan reaksi gas-gas tersebut dibandingkan dengan yang semula menjadi berapa kali? Oke, tadi awalnya V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 2, konsentrasi B pangkat setengah. Jadi volume ya menjadi 1/4 ya. Nah, jadi ubah saja. Ini kan kita anggap A ini 1 gitu. Konsentrasinya 1. Terus volumenya dibagi menjadi 1/4 gitu. Jadi bisa dikatakan di sini A per 1/4. Gitu ya volumenya kan, karena kan mol ya, jadi anggap aja nih 1 mol lah A-nya. Jadi 1 mol terus dibagi volumenya jadi 1/4 dari semula. Kuadrat. Yang B juga 1/4 kan, jadi B per 1/4. Jangan lupa pangkat setengah. Jadi kan 4-nya naik ya. Ini kan K kali 4A kuadrat 4B pangkat setengah. Ya kan? Kita bisa keluarkan itu angka-angkanya si si 4 dan si 4-nya yang kanan kiri itu. Jadi A kuadrat, ini B pangkat setengah, terus angka 4-nya kita keluarin, 4 kuadrat, 4 pangkat setengah. Boleh seperti itu. K kali A kuadrat, B pangkat setengah. Ini 4 kuadrat kan 16 ya. 16, 4 pangkat setengah 2. 16 kali 2, 32. Kali 32. Jadi bisa dibilang V yang baru adalah 32 kali lebih cepat daripada V yang awal. Yang E. Oke, itu caranya ya. 15 hot lagi, ada reaksi persamaan lajunya ini. Wadahnya 1 liter aman ya, kalau per 1 kan aman ya. BR2-nya terbentuk 2,5 kali 10 pangkat minus 3 per detik. Saat NOBR 0,1 M, berapakah harga tetapan laju reaksinya? Ini si K ini yang ditanya. Ini ya wajar lah disebut HOTS ya. Jadi kita cari molaritas dari BR2. Ya berarti kan mol per liter ya. 2,5 kali 10 pangkat minus 3 mol. Volumenya tadi 1 liter. Ya berarti dapatlah 2,5 kali 10 pangkat minus 3 M. Itulah konsentrasi si BR2. Nah, hati-hati lihat reaksinya. Lihat reaksinya ya. Reaksi itu NOBR menjadi NO tambah setengah BR2. Nah, si BR2 yang 2,5 kali 10 pangkat minus 3. Koefisien mereka tuh beda loh. Ini setengah dengan 1 NOBR-nya nih. Dibandingkan 2 ini. Jadi kalau di sini 2,5 kali 10 pangkat minus 3 M. Maka NOBR-nya pasti 2 kali lipatnya kan. Jadi 5 kali 10 pangkat minus 3 M. Oke. Sampai di situ
Baru kita masukkan ke persamaan yang diminta. Jadi saya tulis ya, konsentrasi NOBr per ini. Jadi pengurangan kan, kalau di kiri kan berkurang, ini berkurang, ini bertambah kan, makanya dia tanda aja tuh ya, negatif itu. Sama dengan K kali konsentrasi NOBr. Jadi ini adalah yang pengurangan itu. Sedangkan NOBr yang di sini adalah yang diminta. Ini. Coba ya. NOBr-nya adalah 5 kali 10 pangkat minus 3M per. Ini kan tadi per detik, berarti 1 detik. Sama dengan K kali NOBr yang diminta itu 0,1 M. Itulah kerjanya ya. Berarti dari sini K sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 3M S min 1 per 0,1 M. Coret. Berarti dapatlah di sini K-nya 5 kali 10 pangkat minus 2 jadinya ya. S min 1. 5 kali 10 pangkat minus 2 0,05. Berarti yang B. Oke. (16) ada reaksi X tambah 2Y menghasilkan Z. Ini data-data konsentrasinya, data-data percobaan. Oke, ada lajunya juga. O1 masih dalam bentuk ini ya, P. Pernyataan yang benar mengenai reaksi tersebut adalah, oke. Kita coba lagi satu-satu, saya anggap ini X, saya anggap ini Y. Oke, tapi lihat yang A, order reaksi dapat ditentukan secara langsung dari koefisien. Oh enggak ya. Jadi dia enggak berdasarkan koefisien. Kalaupun sama kebetulan. Jadi didasarkan kepada mengutak-atik percobaan. Gitu ya. Oke, kita coba satu-satu. Ini ada ordernya, ada nilai P-nya, ada nilai K-nya. Jadi ya nggak apa-apa lah, kita coba. Cari X, carilah konsentrasi Y yang sama atau tetap. Y yang sama itu ini, 2 dan 3. Data 2, data 3. Yuk bandingkan data 2, data 3. Rumus umumnya kan V sama dengan K kali konsentrasi X pangkat X, Y pangkat Y. Ya kalau mau PQ nggak masalah ya. EP udah ada di sini. MN juga nggak apa-apa. Yuk kita ikuti pola ini. K-nya kita bisa eliminasi karena sama nilai K di setiap percobaan itu. Oke, data 2, data 3. Data 2, V-nya 0,32. Data 3, V-nya 0,64. X-nya di data 2, 0,1. Data 3, 0,2. Pangkat X. Di sini 0,2 per 0,2. Karena kita pilih yang sama tadi. Supaya bisa dicoret, itu maksudnya. 3264 kan setengah. Ini juga setengah pangkat X. Dapat X sama dengan 1. Oke, lalu dengan cara yang sama. Oh, ini order X min 1. Ah, udah salah nih. Y-nya cari konsentrasi X yang sama. Konsentrasi X yang sama bisa dipakai data berapa? Data 1, 2 ya. Nih. Yuk, bandingkan V1, V2. 0,16, 0,32. X di 1 dan 2 sama-sama 0,1 karena kita pilih yang sama. Y-nya 0,1 per 0,2 pangkat Y. Coret. Setengah sama dengan setengah pangkat Y. Y-nya juga sama dengan 1. Berarti di sini Y sama dengan 0. Salah juga nih. Jadi tinggal B atau E ya. B atau E. Oke, kalau kita coba cari nilai ini ya, nilai K. Cari nilai K. Misalnya saya pakai data 1. Ya udah, tinggal masukkan V sama dengan K kali X pangkat 1, Y pangkat 1. Data 1, V-nya 0,16, K-nya
Dicari X-nya berapa tadi? X-nya di data 1 0,1, Y-nya juga 0,1. Berarti K sama dengan 0,16. Oh, ini pakai satuan aja ya. MS-1 per, ini kan tadi molaritas semua ya. Berarti 0,01, M-nya pangkat 2. Ya kan? Maka kita dapatkanlah harga K-nya sebesar 16 jadinya ya. M-1, S-1. Oh, benar nih yang bola. Ya, 16 M-1, S-1. Kalau mau cari lagi yang nilai E, misalnya saya cari P, misalnya saya bandingkan data 1 dan 4 deh. Nah, berarti kan 0,16 per P sama dengan data 1 data 4 ya. 0,1 per 0,3 kan pangkat 1. Ini ya. Sama nih, 0,1 per 0,3 juga pangkat 1. Berarti 0,16 per P sama dengan sepertiga kali sepertiga. 0,16 P per P sama dengan 1/9. Berarti P sama dengan 0,16 kali 9. 1,44. P-nya, oh ini salah, 0,44. 1,44 MS-1 harusnya ya. Udah, jawaban yang tepat adalah yang bola B. (17) ada percobaan penentuan laju untuk dua reaksi. Reaksi 1 A menjadi B, reaksi 2 C menjadi D. Pada reaksi 1, konsentrasi A diturunkan setengahnya, laju reaksinya menjadi 4 kali lebih lambat dibandingkan laju awal. Oke, lalu yang kedua, jika konsentrasi C naik 3 kali, laju jadi 3 kali lebih cepat dari yang awal. Kedua reaksi memiliki nilai tetapan laju yang sama, K sama. Perbandingan laju untuk kedua reaksi saat A, konsentrasi A 2 kali konsentrasi C, seberapa banyak nih perbedaannya. Ini soalnya HOTS ya. Reaksi 1. Terbongkar dulu dah reaksi 1. Jadi kan kalau berdasarkan ini A menjadi B, berarti V dari A sama dengan K kali konsentrasi A. Pangkatnya kita nggak tahu, pangkat X. Itu dulu. Lalu reaksi kedua kan C menjadi D. Berarti kan ini ya reaksi aja yang dipakai ya untuk laju. Jadi V untuk konsentrasi C sama dengan K kali misalnya C pangkat Y. Baru kita cari order masing-masing. Pakai data ini reaksi 1 katanya ya. Jika konsentrasi A diturunkan setengahnya menjadi setengah, ternyata lajunya menjadi 4 kali lebih lambat. 4 kali lebih lambat itu berarti 1/4 kecepatannya. Oke. Baru K-nya coret aja, biarin aja. Nah, konsentrasi A-nya tadi adalah setengah pangkat X. Dari sini kita dapat X-nya sama dengan 2. Ulangin ya, konsentrasi A diturunkan setengah, berarti menjadi setengah. Makanya A-nya saya ganti jadi setengah. Lajunya menjadi 4 kali lebih lambat. 4 kali lebih lambat itu 1/4. Makanya V-nya jadi 1/4 saya buat. 1/4 sama dengan setengah pangkat berapa? Pangkat 2. Oke, kita coba yang kedua. Ini ngeri data-datanya ya. Yang kedua, jika konsentrasi C dinaikkan 3 kali, lajunya menjadi 3 kali lebih cepat. Nah, jadi kalau dikatakan 3 kali lebih cepat, ya 3 aja kita buat di sini. Ya, K-nya biarkan saja. Konsentrasi C-nya tadi juga 3 kali kan dinaikkan. Pangkat Y. Dapat Y sama dengan 1. Jadi ordernya masing-masing sudah dapat. Gitu ya. Lalu apalagi nih? Apalagi, oh ini. Kedua reaksi memiliki tetapan laju yang sama. Dari sini kan kita bisa dapat K sama dengan V A
dibagi dengan konsentrasi A. Kuadrat ya, pangkat X-nya tadi kan 2. Kalau di sini berarti K sama dengan V dari C dibagi konsentrasi si C pangkat Y-nya tadi 1. Biarkan saja dulu seperti itu. Nah, tadi ada tulisan K-nya sama. Kok salah? K sama katanya di kedua reaksi itu. Ya, berarti tinggal banding nilai ini sama dengan nilai ini kan? Atau nilai ini sama dengan nilai ini. Yuk, VA per konsentrasi A kuadrat sama dengan VC per konsentrasi C. Nah, ini ada kondisi tuh katanya tadi. Konsentrasi A sama dengan 2 kali konsentrasi C. Gantilah substi. Di sini berarti A-nya kita ubah jadi 2C ya, kuadrat. C per konsentrasi C. Wah, ribet ya. Oke, pindahin ke sini. VA per, ini kan jadi 4 ya. 4 kali konsentrasi C kuadrat sama dengan VC per konsentrasi C. Jadi kita bandingkan aja A dengan C, kecepatannya itu sama dengan 4C kuadrat per gini kan. Nah, jadi bisa dikatakan di sini, ini kan ada 1 di sini ya. Jadi VA itu lebih cepat 4 kali daripada si C. Ya. Ini tinggal lihat. Jadi reaksi A tadi reaksi 1 ya. Berarti reaksi 1 itu 4 kali lebih cepat dibandingkan reaksi nomor 2. Maka jawabannya yang ini nih, yang C. Ya, ribet ya, ini HOTS ya. Oke. Lanjut yang 18. Mulai ngitung-ngitung semua. HOTS semua lagi. Peruraian AB3 gas di permukaan katalis suhu 600 derajat Celcius menghasilkan gas A, A2, dan B2. Reaksi tersebut memiliki tetapan laju K-nya dikasih tahu ya. 5 kali 10 pangkat minus 5 S min 1. Yang ditanya adalah T setengahnya atau waktu paruh. Jika konsentrasi mula-mula gas itu adalah 0,05 M. Ini yang saya lingkarin, S-1 itu adalah satuan dari K. Untuk apa? Karena kalau kita tahu satuan dari K, kita bisa tahu dia orde berapa. Jadi S-1 itu orde 1. Kalau orde 1, cari waktu paruhnya, nah ini. Jadi semuanya ada gitu ya. Saya kasih data itu. Oke, nanti itu boleh dicoba sendiri lah ya. Nah, berarti kita udah tahu dia order 1 ya. Kita tinggal masuk rumus. Jadi waktu paruh itu T setengah ya. Waktu yang dibutuhkan sampai dia menjadi setengahnya gitu. Jadi ln ini ln ya. Ln 2 itu 0,693. Ulangin deh. Ln 2 dibagi nilai K. Kan tadi ada K-nya. 0,693. K-nya tadi 5 kali 10 pangkat min 5 S min 1. Makanya nanti S-nya naik ke atas jadi second kan. Nah, ini saya bagi nih dapat 13.860 second. Jadi waktu paruhnya, waktu yang dibutuhkan untuk menjadi setengah bagiannya adalah 13.860 detik. Oke, 19. Ada percobaan lagi, P tambah Q menghasilkan R tambah S. Ada 3 kondisi saya bilang ya. Yang satu, jika konsentrasi P tetap tuh abaikan saja. Konsentrasi Q naikkan 2 kali menjadi 4 kali lebih cepat lajunya. Yang dua, konsentrasi P dan Q masing-masing dinaikkan 3 kali. Ternyata laju jadi 27 kali lebih cepat. Kalau P-nya 0,3, Q-nya 0,2 M, lajunya 2,4 kali 10 pangkat min 1. Berdasarkan data tersebut, tetapan laju reaksinya berapa? Nilai K-nya nggak ada ya, itu yang dicari. Oke, kita bongkar dulu lah. Jadi 3 keadaan ini harus dibongkar. Oke, yang satu.
Kan kalau berdasarkan ini kita tahu bahwa V sama dengan K kali konsentrasi P, nggak tahu pangkatnya kita anggap X, Q nggak tahu pangkatnya kita anggap Y. Nah di data 1 konsentrasi P tetap, kalau tetap tuh coret aja ya, dan K juga eliminasi aja, nggak apa-apa. Reaksi berlangsung 4 kali, jadi V-nya ganti dengan 4. Itu. Lalu Q dinaikkan 2 kali. Nah, angka Q itu diganti dengan angka 2. Dapat Y-nya sama dengan 2. Oke. Coba lagi untuk yang kedua. V sama dengan K kali konsentrasi P pangkat X, konsentrasi Q pangkat Y. Oke. Jika konsentrasi P dan Q masing-masing dinaikkan 3 kali, laju reaksi berlangsung 27 kali. Jadi V-nya ganti 27. Nah, P dan Q ada 3 kali itu, jadi ganti aja 3 pangkat X, 3 pangkat Y gitu. Nah, 27 sama dengan 3 pangkat X. Tadi kan Y-nya kita udah dapat 2. Jadi 3 pangkat 2 atau 9. 27 per 9 sama dengan 3 pangkat X. Berarti 3 sama dengan 3 pangkat X. X sama dengan 1. Dapat kita order X dengan Y-nya. Oke, yang ketiga, kita udah dapat nih sekarang. V sama dengan K kali konsentrasi P pangkat 1 ya, X tadi. Q-nya pangkat 2, Y-nya tadi. Ya. Nah, P-nya diminta 0,3, Q-nya 0,2. Lajunya udah dapat katanya 2,4 kali 10 pangkat minus 1. Berapa nilai K-nya? Dari sini kan kita bisa balik nih, putar ya. K sama dengan V dibagi konsentrasi P, konsentrasi Q kuadrat. V-nya tadi dia minta, dia udah hitung 2,4 kali 10 pangkat min 1. Nah, konsentrasi P-nya dia minta 0,3 M pangkat 1. Q-nya dia minta 0,2 M. Jangan lupa di sini kuadrat. Nah, ini kalau saya hitung dah langsung aja ya. Dapatnya 20 M min 1 S min 1. Saya dapat nih opsi yang tepat adalah yang C. Oke, terakhir hot semua ya. A tambah B menghasilkan produk, hukum lajunya, persamaan lajunya nih. Dari pernyataan berikut ini, manakah yang paling besar pengaruhnya terhadap laju? Jadi yang mempercepat laju, yang membuat laju paling cepat lah gitu ya. Ngecek satu-satu kita. V sama dengan K kali A B kuadrat. Ini patternnya ya. Yang A, suhu dinaikkan sedemikian sehingga K menjadi 2 kali lipat. K-nya 2 kali lipat. Jadi ya berarti V sama dengan, kalau K-nya jadi 2K begini, ya berarti lajunya juga 2 kali lebih cepat kan? Laju 2 kali lebih cepat. Nah, dikali 2 gitu. Yang B gimana? Konsentrasi A dan B masing-masing diperbesar 2 kali lipat. Jadi V sama dengan yang A-nya itu jadi 2, B-nya itu jadi 2 gitu. Jangan lupa kuadrat. Berarti ini kan sama dengan 8 kali ya. 8K. Berarti ini pengaruhnya adalah laju menjadi 8 kali lebih cepat. Berarti B lebih cepat daripada yang A. Yang C, setengah dari jumlah produk reaksinya segera diambil. Kalau kayak gini nanti mainnya pergeseran kesetimbangan ya. Ini chapter berikutnya ya. Lajunya mah tetap ini. Laju tetap. Yang D-nya, konsentrasi B diperbesar 2 kali semula. Yang A-nya, nah kita anggap aja A-nya nggak dipakai di sini kan. Atau tetap. Ya berarti V sama dengan K kali A-nya tetap coret. Nah dia bilang B-nya mau diperbesar jadi 2 kali. Berarti 2 kuadrat. Jadi 4K ya. Berarti pengaruhnya adalah laju 4 kali lebih
cepat dengan kondisi yang dadu. Sedangkan yang E, konsentrasi A diperkecil setengah. A-nya jadi setengah, B-nya berarti nggak ada. V sama dengan K kali A-nya jadi setengah pangkat 1. Yang B tetap, ini coret. Nah, berarti ya setengah K. Berarti lajunya makin lambat. Ya, setengah kali dari laju awal. Atau lebih lambat lah. Udah, berarti yang paling cepat ini nih, 8 kali yang B. Beres. Opsi yang tepat adalah yang B ya. Oke, demikian pembahasan saya ya, full ya. Soal asesmen harian laju reaksi, soal pilihan bergandanya, banyak sekali yang hot, perhitungannya ribet juga ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan, mohon bantuan cross checknya juga jika ada salah dalam perhitungannya ya. Saya cuma niat membantu saja ini kok ya. Oh ya, jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.